semua para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya ingin ucapkan syukur kepada Tuhan yang luar biasa pagi hari ini, yang memberikan kesempatan buat saya dan peluang pada saya untuk sharing firman Tuhan, selain untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama dengan satu tema pelayanan, misi, dan doa. Pelayanan, misi, dan doa. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kolose pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Puji Tuhan, firman Tuhan ini sangat luar biasa untuk mengajar dan mengajak kita bersama-sama. Dan surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose. Dan dalam bacaan di atas kita melihat bagaimana Paulus sedang menekankan kepada jemaat di Kolose tentang doa. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose tentang pentingnya sebuah doa. Paulus meminta kepada jemaat di Kolose untuk berdoa dengan satu sikap. Dikatakan di sana berjaga-jaga dan sambil mengucap syukur. Ya, Paulus menyarankan, menekankan kepada jemaat Tuhan di Kolose supaya berjaga, doa, dan sambil mengucap syukur. Kalau kita perhatikan, saya renungkan kata berjaga-jaga dalam doa ini berarti mengingatkan supaya bertekun, ya, bertekun dalam doa, supaya senantiasa berdoa, selalu berdoa, dan dengan tidak jemu-jemu, untuk senantiasa siap sedia berdoa tanpa lengah, ya, berjaga-jaga berarti tanpa teledor, artinya selalu waspada dan siap dalam waktu-waktu tertentu untuk tetap berdoa. Jadi sesuai juga seperti yang dikatakan juga dalam 1 Tesalonika 5:17, juga Paulus berkata, tetaplah berdoa. Jadi ini dikatakan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Jadi Paulus juga ingin menyarankan kepada kita semua dan pembaca agar Allah itu bekerja di dalam setiap
pemberitaan Injil, dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, agar setiap Injil yang disampaikan dengan begitu baik, dan pada waktunya nanti, pada akhirnya nanti, firman Tuhan ataupun Injil yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Jadi kalau Paulus sendiri menekankan tentang doa, dan dia juga minta didoakan sebagai seorang penginjil, sebagai pribadi yang luar biasa untuk pergi memberitakan Injil. Paulus adalah yang cukup terkenal untuk membawa Injil ke berbagai tempat, ke banyak ya negeri. Paulus menyampaikan firman kebenaran Injil kerajaan Allah. Dia perlukan sokongan, dia perlukan doa-doa dari jemaat-jemaat Tuhan. Di Kolose khususnya dia menekankan supaya pentingnya kehidupan doa itu dengan tanpa jenuh, tanpa henti-hentinya, untuk senantiasa dinaikkan dan dibawa di hadapan Tuhan. Jadi kita melihat dalam hal ini betapa pentingnya peranan doa di dalam pelayanan pemberitaan Injil, di dalam pelayanan misi yang dilakukan. Bahkan juga untuk kita pada hari-hari ini. Metode dalam penginjilan, cara dalam penginjilan itu perlu dan juga penting, tetapi doa juga tidak kalah pentingnya. Doa juga tidak kalah peranannya yang besar untuk keberhasilan dalam pelayanan misi ataupun di dalam pemberitaan Injil firman Allah. Sangat penting, sangat diperlukan, bahkan dikatakan menjadi satu yang utama di dalam pelayanan misi ataupun di dalam pemberitaan Injil itu sendiri. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang menjadi alasan untuk pelayanan misi itu sangat memerlukan doa di dalam melaksanakannya, dalam pelaksanaannya ataupun di dalam mengerjakannya. Jadi misi dengan doa itu seperti satu paket yang sangat penting untuk dilakukan bersama. Ada 3 hal di sini saya renungkan dan saya belajar mengapa doa sangat diperlukan dalam pelayanan misi. Yang pertama, pelayanan misi tanpa doa itu ibarat seorang petani pergi ke ladang atau ke kebun tanpa membawa alat seperti sabit, cangkul, atau mungkin alat yang lainnya yang sangat diperlukan sebagai seorang petani. Kenapa? Bagaimana mungkin benih yang mau ditanam, yang dibawa oleh petani itu akan bertumbuh dengan subur dan mengeluarkan hasil yang berlipat ganda jika tanahnya itu masih bersemak duri, ataupun tanah itu masih berbatu-batu atau berkerikil, atau tanahnya itu tanah yang keras. Mungkin bisa juga bertumbuh. Tetapi sudah tentu kalau tanahnya itu masih bersemak duri, maka benih yang ditanam itu pertumbuhannya tidak sehat. Dan bahkan juga boleh jadi akan mati. Dan kalau itu ditanam di tempat yang berbatu, tidak mungkin akan bertumbuh dengan baik. Ia akan terbantut pertumbuhannya dan mungkin juga akan bisa mati
dan tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Tetapi kalau menginginkan satu hasil yang berlipat ganda, hasil yang luar biasa, maka seorang petani harus menebas semak pohon-pohon yang ada, kemudian mencangkul tanah itu, menggemburkan tanah itu, mengeluarkan semak durinya, dan membuang batu-batunya, digemburkan tanahnya, kemudian ditanam benihnya, pasti akan bertumbuh dengan baik benih yang ditanam itu. Kita melihat dalam Matius 13, saya tidak akan bacakan ayat 1 sampai 23, itu tentang perumpamaan seorang penabur. Benih yang ditabur di pinggir jalan, di tempat yang berbatu, di semak duri, dan di tempat di tanah yang subur. Kita melihat hasilnya yang berlipat ganda adalah yang ditanam di tanah yang subur. Nah, doa itu berfungsi seperti sabit untuk menebas, untuk membuka jalan, supaya terbuka jalan untuk menerobos masuk ke pintu-pintu hati, dan cangkul itu berfungsi untuk mencangkul, menggali, menggemburkan setiap tanah yang hendak ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan, yang hendak ditanam dengan kebenaran firman Tuhan. Ditabur di tanah yang subur, karena sudah dicangkul, sudah dicabut semua semaknya, sudah didoakan hati itu, diperangi dulu. Kekerasan hatinya dihancurkan dengan doa-doa, diperangi dengan doa-doa. Maka hati itu yang penuh dengan berbagai semak kekhawatiran, berbagai batu-batu kering, kekerasan hati akan dihancurkan melalui doa. Jadi sebelum pergi memberitakan Injil, didoakan dulu, jiwa-jiwa didoakan, jiwa-jiwa disirami dengan doa-doa, sehingga hatinya menjadi lembut, dan ketika firman Tuhan disampaikan, maka firman Tuhan akan didengar dan masuk dalam hati. Jadi itulah doa berfungsi seperti sabit dan cangkul untuk hati jiwa-jiwa. Yang kedua, pelayan misi tanpa doa ibarat seorang prajurit yang pergi ke medan perang tanpa senjata. Prajurit yang pergi ke medan perang tanpa senjata. Kita boleh bayangkan, kita boleh pikirkan, kalau seorang prajurit yang pergi berperang tanpa membawa senjata, pergi dengan tangan kosong, apa yang akan berlaku? Di medan pertempuran, pastinya prajurit bila melihat musuh-musuh yang dengan senjata yang dipegang, pasti ada rasa takut, pasti ada rasa khawatir. Dia akan menjadi satu prajurit yang lemah, karena tanpa membawa senjata untuk melawan musuh. Dan tentunya dia akan kalah. Nah, doa itu seperti peluru. Doa itu seperti senjata. Doa itu seperti anak panah yang dilepaskan dengan penuh kekuatan dan dengan dahsyat, dengan penuh ketajaman, dilepaskan, dan dia akan menembusi, ia akan masuk, menerobosi di mana musuh-musuh ada. Dalam Matius 12 ayat 29 berkata, Matius 12 ayat 29 berkata, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Bagaimana mungkin dapat merebut harta ataupun kita dapat merampok kalau orang kuatnya tidak diikat dulu?
Bagaimana kita dapat memberitakan Injil dan Injil itu dapat masuk dan merampas jiwa, membawa jiwa untuk terima Injil kerajaan itu. Kalau pribadi itu, jiwa itu masih diikat dengan berbagai macam belenggu dalam kehidupannya. Firman Tuhan susah untuk masuk. Injil susah untuk diterima. Tetapi ketika kita terlebih dahulu perangi dengan doa, lepaskan peluru doa, dan doa yang disertai dengan iman, itu luar biasa. Itu luar biasa. Ia akan menembusi, dia akan menerobosi, akan melepaskan jiwa-jiwa, akan membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu, akan menghancurkan setiap apapun juga yang membatasi, yang mengikat pribadi itu. Maka dibukakan hatinya, pintu hatinya dibukakan, telinganya dibukakan, hal yang menghalangi, hal-hal yang merintangi dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Maka jiwa itu memiliki keterbukaan hati, dan Injil akan menembusi masuk dengan penuh kuasa. Maka yang mendengar, dia dengan hati yang lembut, hati yang terbuka, karena dia sudah dilepaskan, dibebaskan, dan jiwanya kita bawa untuk datang kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, seperti pagi hari ini kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Sebelum Injil diberitakan, doakan jiwa-jiwa. Apa kuasa yang mengikat, apa pribadi yang terikat, kita doakan. Dalam nama Yesus terjadi kelepasan. Haleluya. Yang ketiga, mengapa pelayanan misi perlukan doa? Yang ketiga, pelayanan misi tanpa doa ibarat membeli mobil tanpa uang. Membeli mobil tanpa uang. Apa maksudnya? Maksudnya kosong lah, ya. Artinya kesia-siaan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Bapak Ibu pergi ke dealer mobil, kemudian Bapak Ibu melihat satu mobil yang disukai, kemudian bertemu dengan pegawai pemasarannya, petugas yang menjual itu, kemudian Bapak Ibu berbicara, berkonsultasi, kemudian negosiasi, ya, bernegosiasi tentang harganya dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sudah klop, sudah setuju dengan harga, dengan bayaran bulanannya, ya. Tapi kemudian Bapak petugas itu meminta untuk bayarannya, ya. Tapi ternyata uangnya tidak ada. Tidak ada uang depositonya yang seharusnya dibayar, tidak ada. Jadi hanya negosiasi, hanya seperti persetujuan saja, tetapi tidak ada uangnya untuk membayar. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa itu adalah seperti transaksi. Doa itu transaksi, dan iman itu adalah uangnya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang bertransaksi dengan Tuhan, kita sedang bernegosiasi dengan Tuhan. Tetapi doa tanpa iman, ya, doa tanpa iman itu doa hanya sekedar di mulut. Ya, seperti bernegosiasi, seperti kita membayar dengan cek yang kosong. Doa tanpa iman itu kosong, hanya kecapean. Tetapi doa yang disertai dengan iman itu penuh dengan kuasa. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Dalam Ibrani 11 ayat 1-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dalam Matius juga memberitahu kita 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi doa dengan iman. Apa saja yang kita minta
kamu akan menerimanya. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Kita berdoa dengan penuh keyakinan, jiwa-jiwa dimenangkan, maka Tuhan akan memberikannya. Doa dengan iman. Ya, kita selalu berkumpul berdoa seperti ini adalah exercise untuk iman kita. Supaya iman kita bangkit, supaya iman kita semakin teguh, supaya iman kita semakin bertambah, iman kita semakin kuat. Bahkan kita boleh memiliki iman sebesar biji sesawi itu. Karena iman sebesar biji sesawi itu dahsyat, mampu memindahkan gunung. Dan inilah yang sangat diperlukan sebagai seorang pelayanan dalam misi. Perlukan doa. Karena doa dengan iman adalah seperti transaksi yang juga ada uangnya. Bukan hanya transaksi tetapi kosong dan tidak ada pembayarannya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari bersama-sama pada pagi hari ini kita keluarga besar Harvest Academy, jangan pernah kita merasa jenuh, jangan pernah kita merasa bosan, jangan pernah kita putus asa untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, bahkan dengan iman, ada satu kuasa yang dahsyat dilepaskan. Maka ketika kita berdoa dengan iman, yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, yang terbelenggu dilepaskan, jiwa-jiwa dilepaskan, dipulihkan dengan tanda-tanda dan mujizat, maka firman Tuhan ketika disampaikan dengan keterbukaan hati itu akan berakar dan bertumbuh dengan luar biasa. Saya akhiri dengan satu kesaksian dalam pengalaman saya untuk melayani Tuhan di gereja di mana Tuhan percayakan untuk saya melayani. Bapak Ibu Saudara, saya bukan seorang yang berpendidikan dalam teologi ya. Saya tidak pernah mencicipi kursi di kampus teologi ya. Saya juga tidak mau kalau disuruh mencicipi kursi di teologi ya, karena keras. Tetap Pak Lut, Pak Yefta pernah mencicipi Kak kursi di ya sangat keras. Ya, tetapi maksud saya bahwa ya saya tidak pernah duduk belajar di sekolah teologi ya. Saya hanya seorang mantan TKI saja. Saya mantan TKI saja yang tidak berpengalaman dalam pelayanan dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan panggil dan dipercayakan untuk melayani sepenuh masa di satu gereja yang Tuhan percayakan hari ini, saya belajar untuk mengandalkan iman dan doa. Ya, saya hanya belajar untuk mengandalkan iman dan doa kepada Tuhan. Ya, selain firman Tuhan itu yang menjadi utama. Jadi saya tidak tahu bagaimana untuk memulakan pelayanan itu karena saya juga tidak ada pelatihan dalam penginjilan sebelum melayani sepenuh masa. Saya pelatihan penginjilannya di Harvest Academy, puji Tuhan. Terima kasih Pak Vincent juga yang memberi peluang untuk belajar penginjilan di Harvest Academy. Ya. Jadi apa yang saya lakukan di awal saya melayani Tuhan? Hanya berdoa. Apa yang kami lakukan? Kami banyak untuk buat prayer walk, kami banyak buat prayer drive, kami banyak buat untuk overnight prayer, ya. Doa keliling, doa sambil menyetir, ya. Doa semalaman. Itulah yang kami lakukan. Kami doa keliling, doa. Itu awal dalam pelayanan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Melalui doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, kami tidak putus asa. Kami terus berdoa dan berdoa. Puji Tuhan. Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan hati jiwa-jiwa. Lebih banyak lagi yang Tuhan hantarkan, ya. Bukan jiwa-jiwa yang dari akuarium. Bukan jiwa-jiwa yang diambil dari akuarium tetangganya, bukan. Tetapi jiwa-jiwa yang memang terlepas, yang belum ada rumah. Tuhan bukakan, Tuhan hantarkan. Puji Tuhan,
Tuhan berkati dengan luar biasa karena doa dan iman. Dan kalau juga saya boleh bertahan sampai hari ini dalam pelayanan ini, ya, yang orang biasa-biasa, tidak ada pengalaman, tidak ada sekolah teologi ya, tetapi kalau boleh bertahan dan masih dipercayakan dalam pelayan sampai hari ini, itu karena doa. Doa-doa yang dilakukan oleh ya para jemaat, para tim doa dan hamba-hamba Tuhan, bahkan saya bersyukur seperti hari ini juga di keluarga besar Harvest Academy, orang-orang pendoa-pendoa yang luar biasa. Kita saling mendoakan dan kita percaya melalui setiap doa-doa kita, maka pelayanan misi kita, amanat agung yang menjadi visi dan misi di Harvest Academy pasti akan terlaksana. Ya, 5 miliar jiwa, 70% di bumi ini. Ya, puji Tuhan. Kalau Harvest Academy lahir di waktu pandemik ini, di waktu lockdown seperti ini, maksudnya sebelum kita pergi dan keluar lebih jauh lagi, kita diberi waktu untuk duduk dan berdoa. Kita perlu banyak waktu berdoa dan berdoa, karena pelayanan misi dengan doa itu tidak dapat dipisahkan. Ia adalah satu paket yang harus kita ada dan miliki dalam kehidupan kita, sehingga pelayanan misi akan berhasil dan akan mendapatkan hasilnya itu berlipat kali ganda, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, dan itu akan jadi yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Saya sharing sampai di sini. Biarlah ini menjadi berkat dan akan mendorong dan mengingatkan kita bersama-sama untuk tidak pernah berhenti dan jenuh untuk berdoa kepada Tuhan.